Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Berapa range-nya Wuling Bingo EV ini? Well, menurut klaim resminya 410 km, tapi di video kali ini kita akan coba. Dan kita akan coba itu dibawa harian mobil ini, jadi bukan yang di tol terus gitu ya, tapi benar-benar dipakai di kondisi normalnya, di kondisi yang wajarnya. Jadi saya punya target 4 hari pakai ini mobil. Setiap hari itu mobil dipakai untuk mengantar kebutuhan saya sehari-hari, dan targetnya itu 100 kiloan. Karena ya mungkin dalam 4 hari bisa habis, karena di hari kelima saya udah harus keluar kota, jadi saya cuma punya 4 hari. Nah, sayangnya hari ini saya banyak meeting dan ada wawancara yang tidak memungkinkan saya untuk menyetir jauh. Jadi hari ini mobil ini akan saya serahkan dulu ke Sohib. Nah, ini Sohib, dia mau nganterin Feral. Halo. Kamu kenapa duduk belakang, nggak mau duduk depan? Halo. Halo. Nyobain belakang. Halo. Halo. Hip hip. AC jangan dimatiin, jadi AC selalu yang paling dingin. Ini udah paling dingin. Coba aja lihat. Nah, itu udah ada paling dingin. Terus abis itu mode berkendaranya tetap normal ya. Ini udah saya reset tadi tripnya. Dah, nyetirnya normal aja. Jangan yang ugal-ugalan, tapi juga nggak usah terlalu yang hemat-hemat bensin. Normal-normal aja. Oke? Listrik. Apa? Hemat listrik. Nggak usah menghemat listrik juga. Biasa aja. Pokoknya bawanya bawa biasa aja ya. Oh, saya tadi bilang hemat bensin ya. Iya. Iya. Hemat listrik. Hemat listrik ya. Ya, tapi nggak usah, nggak maksudnya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi pakai AC terus ya. Siap. Ya. Oke. Aura mau ikut? Oke. Sampai rumah nanti jangan di charge ya. Siap. Jangan di charge. Soalnya ini saya lagi mau cek sampai habis. Oke, sekarang kita tinggal tunggu mereka balik lagi ke rumah. Nah, sekarang kita masih di rumah. Sekarang udah jam setengah 12. Nah, ini si Pak Sohib baru balik nih, baru balik dari nganterin Feral. Tadi saya telepon, sebentar lagi datang. Nah, ini di rumah bareng sama Halo. Kang Denkus dari Denkus Channel. Tadi di wawancara suruh jawab cepat 15 pertanyaan. Jawab cepat tapi pertanyaannya susah-susah. Nah, itu nanti bisa lihat di channel YouTube-nya Denkus Channel. Nah, ini baru selesai syuting nih. Terus beresin peralatannya ini juga ya. Peralatannya banyak juga. Nah, sekarang kita tunggu Sohib. Nah, nih dia udah datang. Kita tanya-tanya dikit. Jalanan macet Hip tadi. Macet banget. Macet banget. 1,5 jam. Oke, kita dari Semarang. jalan 41 kilo ya. 41 kilo kepake 87% ya. Ya udah. Tapi nanti kamu nggak jemput lagi ya? Jemput lagi. Kamu nggak jemput lagi ya udah. Jangan di reset ya semuanya ya. Siap. Nah, sekarang kita harus jalan keluar dulu karena ada sejumlah meeting. Tapi nanti malam kita akan lihat lagi berapa kilometer dan masih tersisa berapa persen. Oke, sekarang kita hari pertama sudah selesai dilalui oleh Wuling Bingo EV ini. Pak Sohib semuanya yang bawa, jadi katanya tadi lumayan macet. Oke, dia menempuh jarak 80,9 km dengan baterai tinggal 76%. Jadi ini emang kondisinya kelihatannya macet parah ya hari ini ya. Dan kalau dari perhitungan kasar sih 24% 80 kilo. Jadi kalau 25% ya mungkin sekitar 85 kilo. 85 kalau dikali 4 itu artinya cuma 340. Tapi ya nggak tahu. Besok kita akan bawa
mobil ini lagi. Ya, jadi tadi baru saya tanya ke Pak Sohib kondisinya gimana. Tadi dia bilang macet. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata ada kondisi mobil itu 20 menit cuman berhenti pakai AC. 10 menit itu karena si Vero pengen ngadem di dalam mobil karena dia ketiduran pas pulang. Terus habis itu 10 menitnya lagi si Pak Sohib ngadem di parkiran ya. Emang tadi saya nggak bilang jangan ngadem gitu. Jadi ada 20 menit mobil itu cuman berhenti, diem dan pakai AC. Makanya mungkin konsumsi energinya agak boros. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Ini kan benar-benar kayak kondisi nyata yang terberat dipakai sehari-hari di perkotaan. Hari kedua, tugas pertama dari Bingo EV ini adalah nganterin Aura sekolah. Jadi ini sekarang saya yang bawa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini jadi Bingo EV ini sama kayak REV ya. Begitu masuk tuh nggak ada stop kontak, nggak ada apapun. Tinggal kita injek rem, dia langsung ready. Cium papa dulu. Selamat sekolah. Dadah. Dah. Oke, kita udah sampai rumah. Kita cuman istirahat sebentar di sini. Habis itu kita akan syuting dan syuting. Hari ini kita akan pakai Bingo EV ini sebagai kamera car juga. Plus mobil ini juga harus diserahkan ke auto driver untuk di syuting detail. Nah ini sekarang kita baterai 70%. Udah menempuh 103,7 km. Oke, sekarang kita udah siap jalan lagi. Jadi hari ini tuh ada syuting S-Class. S-Class tiba-tiba bermasalah lagi elektroniknya ada atau suspensinya, jadi ada lampu peringatan yang menyala. Nah ini bareng sama Revi sama Cahyadi juga. Nah cuman saya bawa Wuling Bingo dulu ini ke kantor karena Wuling Bingo ini mau di syuting juga di auto driver dan akan diambil foto-foto detailnya dan mau dipasangin dashcam juga. Jadi tetap saya bawa hari ini untuk diserahkan ke auto driver. Let's go. Nah untuk sementara Mercy-nya dibawa Abel dulu. Bel, bawa Mercy-nya ya. Siap. Oke. Ya ini masih kita macet-macetan lagi. Jadi memang ini benar-benar kondisi yang berat ya buat si Wuling ini. Satu, macet. Kedua, panas. Dan panas itu akan bikin AC ini akan bekerja lebih keras. Dan ini kita pakai kaca film masih standarnya Wuling ya, belum yang kaca film premium gitu ya, seperti Solar Guard belum kita pasang gitu ya. Jadi memang ini masih berat, AC bekerja lebih keras. Dan kita AC memang selalu yang paling dingin suhunya, supaya pengen tahu aja benar-benar kalau di kondisi berat itu sejauh apa Wuling Bingo EV ini bisa berjalan. Nah baterainya sendiri saya remind dikit itu 37,9 kWh, yang mana itu udah lebih besar secara signifikan dibandingkan REV yang 26 kWh. Tapi Bingo EV ini kan lebih besar juga bentuknya, lebih berat juga, jadi pasti dia akan memakan energi lebih banyak. Nah kalau klaimnya adalah 410 km dengan 37,9 kWh baterainya, artinya 1 kWh dia harus bisa menjalankan mobil ini 11 km. Wow, dan itu nggak mudah. Mungkin bisa ya kalau kita konsisten gitu ya di 60 sampai 80. Tapi ini sekarang kita coba yang kondisi paling tidak konsisten. Nah sedikit info tambahan, fitur ini akan saya matikan. Ini adalah low SOC air conditioning limitation. Jadi kalau kita aktifkan seperti ini, ketika baterainya itu habis atau mendekati habis, dia akan mengurangi AC. Tapi saya nggak mau, saya mau nyaman terus sampai habis. Jadi saya matikan, jadi AC akan maksimal terus sampai baterainya habis.
Oke, kita udah sampai. Nah, mobil ini akan dibawa sama Awi dulu buat diambil video detail dan untuk dipasang dashcam. Wi, ini gue lagi nyoba range-nya. Jadi ini lo nyetir normal aja. Terus habis itu pakai AC, Boleh. AC yang suhunya paling dingin. Tapi jangan idle tapi terus nyalain AC gitu. Kalau macet, lampu merah. Kalau macet nggak apa-apa. Lampu merah nggak Tapi apa-apa. maksudnya jangan lo ngadem di mobil, parkir Oh, gitu ya. iya. Maksudnya ini gue lagi serial mungkin kalau dipakai buat jalan gitu. Ya, Oke, nanti sore gue ambil lagi. siap. Oke, Wi, thank you. Yo, Mas. Oke, kita tinggal dulu. Jadi sekarang kita ngurusin S-Class dulu. Nanti yang S-Class itu ada di video tersendiri. Tapi yang ini akan dibawa sama Awi. Wi, Ya. gua titip kamera ya. Jadi nanti lo Oh, kasih update-update ya kalau misalnya Oh, iya. udah nyampe sana berapa persen, kondisi iya. lalu lintasnya gimana. Siap. Nggak usah panjang-panjang, tapi yang penting ada update-nya. Ya. Oke. Sampai di Mangga 2. Range sisa 247. Baterai 60%. Oke, sekarang udah sore, mobilnya udah selesai dibawa sama Awi. Sekarang kita jalan. Baterai tinggal 51%. 177,5 km. Artinya kalau misalnya anggap 50%-nya 180 kali 2 ya 360 lah ya kira-kira. Ini kita lihat aja sampai habis. Sekarang kita akan jalan ke Pulau Gadung, kita akan ada meeting. Tapi biasa Om Mobi mau ikut. Jadi kita ke rumahnya Om Mobi, jemput Om Mobi naik. Nah, ini sekarang baterai udah 50% dan dia 180 km. Jadi secara teoritis dia masih bisa 180 km lagi kalau kondisinya sama. Tapi menurut range-nya dia masih 205. Nah, tapi masalahnya range dari Wuling Bingo EV ini nggak bisa dipercaya 100% karena dia hanya pendekatan. Jadi maksudnya gini, biasanya range di sebuah mobil elektrik itu dia melihat bagaimana cara berkendara kita berapa puluh kilometer terakhir, berapa konsumsi energi kita, dan dia bisa memprediksi kira-kira dengan berapa persen baterai tersisa itu kita jalan berapa kilometer. Tapi yang ini tidak sepintar itu. Jadi sama seperti di Wuling REV, range di Wuling Bingo EV ini dia hanya persen dikali 4,1. Jadi kalau 100% pasti 410, kalau 50% udah pasti 205 gitu. Jadi sesimpel itu perhitungan range di sini, bukan berdasarkan kondisi aktual kita berkendara. Jadi ya udah, kita abaikan. Kalau memang benar dia bisa 205 ditambah 180, artinya masih bisa di 385an kilometer ya. Tapi kan ini udah 2 hari ini nih parah nih. Ini aja kita masih kena macet lagi. Jadi benar-benar kondisi yang berat buat si Bingo ini. Ya, dia ikut. Ya ikutlah. Masa enggak? Ini Om Mobi ikut dalam sebuah misi nih. Apa misi apa? Ini Permisi. Misi mengetahui berapa kilometer Wuling Bingo EV itu bisa jalan dari penuh sampai nol di kondisi keseharian di Jakarta. Kan udah dibilangin di brosurnya 410 km. 410, tapi kan bisa variatif. Kalau di tol mungkin bisa lebih, tapi kan kalau di dalam kota mestinya dia berkurang kan? Jangan salah, di tol mobil listrik itu justru Ya. kadang jelek. Ya, di dalam kota dia ada stop and go kan. Nah, makanya nih kita lihat nih sekarang nih. Walaupun tambah bobot ya, tambah bobot nih sekarang nih, tambah berat lagi nih si Wuling kerjanya. Sebentar. Ini beratnya nggak kayak dulu. Oh iya. Hah? Dan macem-macem. Ntar. Sekarang beratnya berapa sih, Bung Fitra? 73. 72. Oke, jadi sekarang Ini ini video ada sponsornya nih videonya? Enggak dong, enggak Enggak. dong. Tidak ada endorse. Lagi ngetik ini Apa tuh? judul untuk video baru. Oh, Jual Kona elektrik. akhirnya Nah, jadi Kona Selesai. elektriknya mau dijual sama Om Mobi.
Yang minat silakan langsung lihat videonya di channel Om Mobi. Nah, Bingo ini kan waktu saya beli itu kan harga resminya 408, terus habis itu karena beli lewat Tokopedia ada potongan sampai 390-an tuh akhirnya harganya tuh Om. Tapi sekarang sudah revisi lagi jadi 373 ya? Iya, tapi saya dapat uang baliknya. Oh, dibalikin duit Jadi, sisanya. itu fairnya Wuling. Dia menandatangani perjanjian bahwa nanti kalau ada kebijakan pemerintah keringanan, selisihnya itu dibalikin konsumen, Oh, cashback oke, ya. oke. Jadi baik, jadi 376 tapi tetap nggak begitu jauh harganya sama MG4 EV yang kelasnya di atasnya. Memang MG4 EV itu, aduh ini kenapa ganggu banget sih plastiknya? Jangan dibuka, jangan. Kenapa sih? Udah nyetir aja apa sih? Nah, Om Mobi ini lagi galau. Habis jual Kona elektrik, dia beli MG4 EV. Apa Bingo? Apa tetap Citroen EC3? Oke. Pertama Citroen EC3, kita bahas dulu. Ya, Citroen itu suspensinya top, paling bagus di top kelasnya. ya. Namun secara penggerak elektrik drivetrainnya Paling buruk di kelasnya. paling buruk. Jadi dia tuh agak kasar dia start stopnya Iya. dari berhenti. Secara overall tuh kayak itu mobil konversi ke listrik yang terburu-buru dikerjakan. Jadi smoothness-nya kurang. detail-detailnya gitu itu Ah. kurang. Nah, terus abis itu MG4 EV harga 433. MG4 EV. Nah, Range mirip. MG4 EV itu merupakan mobil yang sangat enak, Yes. ya. Tidak terlalu lega, Ah, tapi enak. tapi enak. disetir. Enak disetir, enak diduduki. Desain Agak aneh. ya. Gini. Desain aneh. Desainnya tuh ada anehnya di eksteriornya. Ada seperti yang kurang proporsional gitu. Iya. Cuma nyetirnya tuh enak. Walaupun sayangnya tidak ada one pedal driving juga. Kalau saran saya, Hah? kan Om Mobi jual Kona elektrik. Kalau saran saya daripada Bingo, mendingan MG4 EV. Karena itu lebih sekelas dengan Kona elektrik. Jadi Om Mobi punya yang satu yang agak gede, Kia EV6. Kemudian ada MG4 EV dan tetap ada Wuling REV. Ya. Kalau saya memang saya buat gantiin Wuling REV. Jadi mau MG4 EV berapapun harganya nggak akan beli itu karena udah ada Ioniq 5 Ya. di rumah. Oke. Karena ini videonya panjang 4 hari Om, dan kita ngomong udah kepanjangan. Ini videonya 4 hari. Iya, kita 4 hari ini bikinnya karena targetnya 100 kilo sehari. Jadi di hari keempat mestinya habis. Nih sekarang baru hari kedua. Ntar ini footage yang ini berapa menit? Udah Baru 8 menit. Baru 8 Enggak sampai 8 menit karena udah dipotong-potong Tapi sama Levi. 8 menit daging semua. Dipotong lagi 8 menit ya. Udah beberapa dipotong. Jangan dipotong nih daging semua. Oke, kita sekarang langsung jalan. Karena inti dari video ini adalah bukan perdebatan tentang harga, tapi angle utama dari video ini adalah berapa kilo habisnya ini mobil. Dan sekarang kita macet di Semanggi, kita jalan ke Kelapa Gading. Pokoknya pada saat ini habis harus kami sudah diantar pulang. Oh pasti, ini sekarang masih 47%. Ya makanya udah diantar pulang udah beres. Kalau mau mogok sendiri aja. Oh tenang, Jangan ajak-ajak. tenang. Oke, sekarang kita udah sampai di Mall Kelapa Gading 1 dan kita meeting di situ. Ya meetingnya nggak bisa masuk video, jadi kita langsung udah selesai meetingnya aja. Let's go. Oke, kita udah selesai meeting. Sekarang kita akan balik ke rumah. Seru meetingnya. Jadi meeting ini kayaknya kita akan bikin sesuatu yang sangat menarik di 2024 ini. Yang pasti yang ditunggu-tunggu orang banyak. Lampu. Ya yang tunggu orang banyak. Nah sekarang Om Mobi yang nyetir. Nyetirnya normal Om ya, jangan ugal-ugalan ya, biasa aja ya. Mana pernah ugal-ugalan. Baterai 40%. Kita udah jalan 260. Oke, thank you Om. Thank you. Udah sampai. Oh, perjalanan yang cukup melelahkan. Udah bener dari jam 6 pagi udah jalan, dari mulai nganter Aura, terus habis itu syuting. Dan mobil ini juga jaraknya jauh banget ini. Kemarin itu cuman 80 kalau nggak salah. Sekarang itu sudah 240, artinya 160 kiloan hari ini mobil ini jalan. Kayaknya mungkin nggak butuh 4 hari ya, jangan-jangan 3 hari cukup nih.
Ini range-nya tinggal 140 kilo lagi. Tapi nggak apa-apa, kita sekarang balik dulu, istirahat dulu. Alhamdulillah udah sampai rumah. Baterai tinggal 32%, trip meter menunjukkan 253 km. Biasanya kalau udah 30% gini saya langsung ngecharge di rumah. Tapi enggak, besok kita coba jalan lagi, masih bisa 130-an kilo lagi sampai habis. Oke, kita istirahat dulu, kita langsung besok. Selamat pagi, kita lanjutkan lagi hari ketiga perjalanan. Sekarang perjalanannya lumayan ke Kalimalang. Oh, ternyata udah garing, bukan sangkain peringatan, ternyata belum 32%, masih bisa 132 kilo. Jadi ke Kalimalang ini saya mau review merek mobil listrik yang baru aja sampai ke Indonesia, yaitu BYD. Jadi luar biasa ya, banyak sekali merek-merek mobil listrik yang baru masuk ke Indonesia. Jadi pada perang harga juga. Seru aja gitu. Jadi yang menang mestinya konsumen kan, karena konsumen makin banyak pilihan dengan harga yang makin kompetitif. Ini jalannya sih nggak terlalu macet ya, ada macet beberapa tapi wajar lah, nggak yang macet-macet banget. Nah ini ternyata kalau udah di bawah 30% dia warnanya berubah dari hijau menjadi kuning, tapi belum ada peringatan lain, baru warnanya aja berubah. Nah ini dia BYD, ada BYD Seal, ada BYD Dolphin, ada BYD Atto 3. Nah ini saya sekarang hari ini nge-review 3 mobil ini sebelum launchingnya. Jadi launchingnya itu besok maksudnya kalau Anda nonton ini ya udah berhari-hari yang lalu. Tapi ini biasanya kita melakukan review itu sebelum launching. Tapi kita biasa ada tanda tangan bahwa kita nggak boleh mengeluarkan segala sesuatu tentang mobil ini sampai nanti waktu yang sudah ditetapkan. Nah berhubung ini pada saat Anda nonton video ini mobilnya juga sudah diperkenalkan, lihat lampunya keren ya. Dan yang lebih menarik, ada varian yang bisa 3,8 detik 0-100 nya, yang varian performance-nya, dan harganya katanya di 700-an. Wow. Oke, kita selesaiin kerjaan dulu, habis itu baru kita jalan lagi pakai Bingo. Nah, kita udah selesai review, sekarang kita jalan lagi. Lihat ini, dealer BYD. Pada saat kami syuting nih, dealernya udah jadi, bengkelnya udah jadi, tapi masih kosong. Dan begitu nanti launching, ini langsung dipenuhin, karena dia langsung launching 3 model. Ada BYD Dolphin, ada BYD Atto 3, ada BYD Seal. Ini menarik sekali nih BYD. Oke, syuting BYD udah selesai. Hujan deras. Wah, tapi luar biasa sih produk-produknya. Oke, sekarang kita jalan balik. Kita mau balik ke kantor. Tinggal 26%. Tinggal 108 kilo. Oke, kita baru selesai makan di dekat BYD. Nah, sekarang minta tolong Awi yang nyetir. Iya, Mas. 25% Wi, nggak usah takut Wi. Gue pakai mobil listrik setahun sekali. Oke, kita sekarang balik ke kantor dulu. Ini mobil sayangnya nggak ada Apple CarPlay-nya ya, jadi paksa untuk pakai Google Maps, kita taruh handphone di sini. Nah, kalau hujan kayak gini ngurangin range nggak sih? Sebenarnya sih secara teoritis mengurangi, tapi ya nggak signifikan. Yang menguranginya itu kan karena hambatan nih, kayak kalau misalnya kita lewat genangan gitu ya, itu kan pasti ada hambatan lebih. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba di semua kondisi, panas, kering, dingin, hujan, malam, siang, macet, lancar.
Oke, jadi kita udah lewat 300 km. 300 km itu adalah range dari Wuling REV. Dan ini masih 21%, baterainya masih seperlimanya, artinya masih ada. Dan kita masih bisa 87 km lagi. Artinya mungkin kita bisa di 380, 390 km. Tapi kan biasanya mobil listrik itu ada spare-nya tuh. Ya, kita coba nih, sudah memasuki kilometer-kilometer terakhir. Nah, sekarang dia udah 20% dan langsung berubah jadi merah dan ada tanda aki berwarna kuning, ada tanda baterai berwarna kuning. Jadi dia udah ngasih peringatan, tapi belum ada peringatan visual, peringatan audio tuh nggak ada. Jadi cuman berubah jadi merah dan ada baterai kuning. Ya, ini udah nyampe kantor, ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan di kantor. Dan sekarang berapa, Wi? 75 kilo, 18%. 18%, 75 kilo sisanya. Kita udah menempuh 313,4 km. Oke, udah selesai dari kantor, sekarang jam 3. Nah, kita jalan lagi, tinggal 17% sekarang baterainya. 18%. Nah, ini kan baru hari ketiga nih. Cuman range-nya tinggal 70 kilo. Ini kita masih punya waktu kira-kira 3 jam sampai matahari terbenam. Kenapa nggak kita habisin aja ya hari ini ya? Udah deh, habisin aja deh. Sekarang kita jalan benar-benar cuman buat ngabisin sampai 0%. Nah, sambil kita jalan menjelang habisnya baterai, pada hari pertama itu kan Sohib nggak tahu bahwa mobil ini akan dicari range-nya dengan cara yang wajar. Dan dia bilang dia sempat spend 20 menit mobil benar-benar didiemin dan pakai AC buat dia ngadem. Oke. Sekarang kita hitung aja kira-kira berapa kilometer yang hilang kalau itu dilakukan. Nah, karena ada ukuran ampere di mobil ini, jadi saya udah nyoba ketika saya pakai AC dan saya nggak gerak mobilnya, benar-benar cuman pakai AC aja, itu listriknya 1000 watt. Dia sekitar 3 sampai 4 ampere dan dia voltase mobil ini 370, jadi ya sekitar 1000 watt. Nah, 1000 watt kalau misalnya selama 1 jam dinyalain terus-terusan, artinya kan dia memakai 1 kWh, 1 kilowatt hour. Nah, 1 kilowatt hour di mobil ini itu bisa menjalankan mobil kira-kira 10 sampai 12 km. Anggap aja cuma 10 km deh. Jadi kalau 1 jam itu kehilangan 10 km. Tapi kan dia nggak 1 jam, dia cuma 20 menit. Anggaplah more or less ada salah-salah ngitung, dia 30 menit deh. 30 menit dikali 1 kWh, 30 menit dikali itu adalah setengah jam. Kalau 1 jamnya dia pakai 1 kWh, artinya setengah jam dia pakai setengah kWh. Setengah kWh berarti jarak yang hilang juga nggak signifikan sih, cuman sekitar 6 km. Ya anggap aja lah, kita anggap gara-gara aktivitas itu kehilangan 10 km lah gitu ya. Nanti kita lihat, tapi nggak signifikan gitu, karena perhitungan saya cuma 6 km. Jadi nanti kita lihat, kita akan tambahkan ke jarak akhirnya untuk mendekati kalau misalnya mobil itu dibawa dengan normal. Ini juga mode berkendara normal ya, bukan sport, bukan eco plus, semua mode berkendara normal dan selalu pakai AC. Nah, sekarang kita udah 334 kilo jalannya, artinya secara official dia sudah lebih panjang dibandingkan Wuling Bingo yang long range ya, yang 333 km. Ini sisa 11%. Masih bisa 47 kiloan lagi katanya. Nah, ini baru aja ganti jadi 10%. Dan tidak ada perubahan peringatan ya, tetap sama, ada baterai dan ada merah seperti ini. Oke, sekarang kita udah 5% baterainya, range-nya 21 kilo. Kita udah jalan 356,9 dan tenaga kayaknya belum berkurang ya. Coba kita masuk ke sport mode. Tenaga berkurang. Jadi tenaganya berkurang setengahnya, dari 50 kW menjadi 25 kW. 25 kW itu artinya sekitar ya 32 HP lah, 32-33 HP. Yang tadinya mestinya 65 HP. Nggak apa-apa, tapi masih bisa ini, masih bisa jalan
tapi ya nggak bisa akselerasi sekencang biasanya. Akselerasinya jadi kayak Wuling REV lah. Mirip-mirip, lebih pelan sedikit. Tapi walaupun tenaganya berkurang, AC nggak berkurang dinginnya. AC masih normal. Cuman ya sampai udah 5% itu nggak ada peringatan bunyi, itu nggak ada. Battery low itu nggak ada. Dia cuman angka 5% aja. Dan nggak ada beda visual juga nggak ada. Ini kok Eco Plus, balik lagi dong ke normal. Sport. Jadi memang peringatan hanya visual, tidak ada bunyi. Minimal sampai 5% belum ada bunyi. Kita terusin sampai habis. Nah sekarang udah 4%, range-nya mendadak hilang. Jadi 5% tadi masih 20 kilo, tiba-tiba 4% range-nya mendadak hilang. Dan kalau kita gaspol pakai sport ya, dia tinggal 15 kW. 15 kW tuh 20 HP lah kira-kira. Jadi udah lebih pelan lagi sekarang tenaganya, tapi masih oke, masih bisa melaju 60 sampai 80 km per jam, masih nggak ada masalah. Tapi range-nya hilang. Sekarang udah 3%, kita udah jalan 364 kilo. Dan walaupun kita pakai sport mode, kalau kita gaspol dia cuma bisa 10 kW. 10 kW itu cuma 13 HP kira-kira, dan udah kerasa pelan lah mobilnya. Tapi masih bisa, di atas 60 km per jam masih bisa. Tapi ini sudah tanda yang harusnya Anda notice ya, walaupun nggak ada peringatan suara, tapi begitu Anda gas, kok kayak nggak ada tenaga, kayak ngempos gitu tenaganya. Nah itu artinya udah baterainya udah tinggal 3%, yang berdasarkan teori itu mestinya tinggal bisa jalan lagi sekitar 10 kiloan lah. Sekarang baterainya tinggal 2%. 367 kilo kita jalan, dan sekarang tenaganya walaupun di sport mode sudah tinggal 8 kW alias tinggal 10 HP. Tapi masih bisa di atas 60 km per jam gitu ya. Nah, tinggal 2% nih. Saya juga nggak mau konyol habis baterai sendirian, nggak ada yang nolong. Jangankan kehabisan listrik, kehabisan bensin aja saya ogah sendirian. Jadi sekarang kita pit stop dulu, kita nunggu dulu bala bantuan datang. Oke, kita tunggu dulu, bentar lagi mereka datang. Ini nggak apa-apa ya, mau pakai power window, pakai electric seatnya, karena kan mereka ngambil dari listrik 12 volt, listrik dari aki, bukan dari baterai. Oke, kita tunggu dulu. Nah ini lagi nunggu bantuan datang, tiba-tiba didatengin satpam. Saya pikir nggak boleh nunggu kelamaan, ternyata di sini kan ada SPKLU. Ada satu pemilik Ioniq 5 itu nggak bisa ini, katanya nggak bisa buka ininya apa, charging portnya. Nah apa ya? Ya kita lihat. Mana yang nggak bisa kebuka Pak? Ini nggak bisa kebuka. Kuncinya di mana? Lagi mobil mekanik. Coba ya. Bisa dipencet, bisa. Dipencet nggak mau. Nggak mati oh. Ini om, mati total om. Baterainya habis. Baterainya 88. 12 volt. Oh, tapi mati total. Jadi aki 12 voltnya yang mati total. Nah, ini jadi ternyata masalahnya karena aki 12 voltnya yang habis. Mungkin emang udah umurnya harus diganti. Tapi udah mekanik Hyundai lagi kesini gitu. Oke, Pak, gitu ya jadi ya. Pak, kalau ada kabel jumper sih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kabel jumper ya mesti nunggu mekanik kalau gitu. Oke. Ya kehabisan aki 12 volt. Kalau saya hampir kehabisan baterai yang gedenya. Tapi ya aki 12 volt emang gitu ya. Kadang-kadang kita bisa mati nggak ada peringatan, dan apa ya harus di jumper terus kita bisa jalan dan kita ganti aki 12 voltnya. Kadang-kadang juga kalau ada aksesoris tambahan gitu ya, itu bisa bikin bocor-bocor listrik dikit terus ngabisin listriknya. Ya memang seperti itu. Jadi kalau saya sih sama aja kayak mobil yang lainnya, sedia kabel jumper aja di mobil, walaupun mobil listrik gitu ya, karena masih ada listrik 12 voltnya yang terpisah dari listrik ratusan volt yang ada di baterai. Karena memang ini apa alat apa instrumen, lampu semua itu masih pakai arsitektur 12 volt. Jadi belum menyatu dengan baterai besarnya. Dan kalau aki 12 voltnya lemah, dia
sistem starternya nggak mau, yang menghubungkan antara baterai dan penggerak itu nggak mau hidup sama sekali. Oke, kita parkir lagi, tunggu bantuan datang. Oke, ini bantuannya sudah datang. Ini dia, Revi sama Cahyadi datang membantu. Jadi minimal kalau gua kehabisan, gua nggak sendirian, ada lo buat ngebantu. Ya udah, sekalian lo nge-shootin ya, lo nge-shootin. Tinggal 2%, sekarang kita jalan. Oke. Minimal ada temennya kalau kesusahan. Teman yang baik itu selalu ada dalam kesusahan teman lainnya. Teman yang iseng itu memanggil teman lainnya supaya ikut kesusahan bareng dia. Oke, 2%, range-nya sudah tidak terlihat lagi, 368,5 km. Power sekarang tinggal 7 kW. 7 kW itu artinya 9 lah, 9 HP. Berapa top speed-nya sekarang? Di gaspol cuma 7 kW. Tinggal 6 kW sekarang. 6 kW artinya sekitar hampir 8 HP lah. Top speed pakai AC ya, 61. Kalau AC-nya kita matiin ya 63. Ya sama lah, nggak terlalu beda pakai AC apa enggak. Tinggal 1%. Tinggal 1%. Tinggal 5 kW sekarang, artinya tinggal 6,5 HP. Nanjak udah mulai turun nih, nanjak gini aja udah turun nih. Ini gaspol nih, tinggal 55 kecepatannya. Nah nanti turun naik lagi. Kalau kita ganti ke sport mode sama aja 5 kW, udah nggak ada bedanya sport mode kalau udah kayak gini. Tapi AC masih dingin ya, AC belum dikurangin loh. 6 kW lagi tenaganya. Oh mungkin karena tadi dapat regeneratif ya dari turunan di jembatan. Nah yang saya nggak tahu kan, ketika 0% dia bisa jalan berapa kilo lagi. Ini sengaja ya saya nggak di tol karena memang pengen tahu yang aktualnya gitu ya kalau di dalam kota. Dan kayaknya repot banget kalau sampai mogok di tol. Belum menghambat lalu lintas. Jadi saya cari tempat yang sepi. Sekarang tinggal 4 kW, tinggal 5 HP. 5 HP itu bahkan satu tenaga kuda yang bener ya, satu kuda itu katanya kalau kuda yang benar-benar kayak kuda atlet itu 14 HP. Ini artinya sepertiga kuda beneran tenaganya. Tapi nggak ada peringatan bunyi sama sekali, nggak ada. Nggak ada di layar infotainmentnya juga nggak ada peringatan, hanya di instrumen ini aja udah 0%. Di 373,3 km range-nya sudah 0. Kita akan lihat sampai berapa dia benar-benar nggak bisa jalan lagi. Dan AC masih dingin loh. Loh, jadi 1% lagi. Nggak mungkin. Tapi kalau mungkin tadi ada regeneratif tuh jadi 1% lagi. Tapi pasti berkurang ya, nggak mungkin. Walaupun ada regeneratif pasti berkurang. Karena kita ada banyak jalan yang kita nggak ada regeneratif sama sekali. Nah sekarang udah 0% lagi. Nah ini udah 4 kilo sejak pertama kali 0%. Udah 5 kilo sekarang. Jauh juga nih 0%-nya ya. Jadi ada safety factor-nya lumayan lah nih. Udah 5 kilo, 5,3 kilo. 1% lagi. Gimana sih nih? 0%, 1%. Mungkin ini safety factor-nya ya. Nah ini 0% lagi sekarang. Jadi benar-benar dari 0 itu, ini sekarang sudah 6 kilo. Hampir 6 km. Loh 1% lagi. Nah kan bener nih di 0%-nya nih pasti ada reserve baterai yang lumayan nih sebenarnya nih. Nggak bener-bener 0%. Masa iya nggak habis-habis, kan nggak mungkin. Sekarang sudah 8 km sejak 0%. Biasanya 1% itu cuma 4 km. Ini sekarang 0%-nya aja udah 8 km nggak habis-habis. Nggak ada peringatan apa tuh, nggak ada loh. Nggak kayak panik gitu mobilnya tuh, nggak ada sense of paniknya tuh nggak ada. Bercanda nih. Jauh banget 0%-nya. Udah mau 10 kilo 0%-nya.
Oke, udah 10 km. Mobil masih jalan sejak 0%. 11 km masih jalan. Masih bisa 66 km per jam. Faktor safety-nya bagus banget artinya. Sekarang sudah officially 12 km mobil ini berjalan di 0%. Sampai mau habis GoPro yang ini. Sekarang powernya tapi tinggal 2 kW. Dan voltasenya udah turun di bawah 300. 2 kW itu ya nggak nyampe 3 HP. 2,6 sampai 2,7 HP lah. Dan sudah 14 km sejak 0%. AC masih memadai ini dinginnya, berkurang dinginnya, tapi masih memadai. Nah, ini ada tanda kura-kura keluar. Nah, ini AC udah sangat tidak dingin lah nih. Aduh, hampir nggak bisa. Cuman 2 HP ayo. Cuman bisa lari 30. Selamat turunan lagi. AC juga udah tinggal angin aja nih sekarang. Nah, ini udah merah keluar nih. Tapi powernya udah 0 kW. Oke, udah nggak bisa jalan. Kita sekarang udah 15 kilo dari 0%. Nah, itu udah mati, udah nggak ada power. Oke, ini benar-benar tinggal meluncur aja. Udah nggak ada tenaga sama sekali. Ini udah merah, udah nggak bisa jalan. Kita nyalain hazard. Ya, ini udah nggak bisa, udah nggak ada power sama sekali. Dan kita tinggal cari berhenti tempat yang aman di situ. ...389 km. Oke. Power steering juga udah mati, udah berat semuanya. Oke, 389 km. Range-nya 0. Oke, that's it. Jadi udah ketahuan range-nya 389 km. Kalau misalnya faktor pasohip ya nggak nyampe 390 km juga di kondisi yang real. Macet, agak lancar, hujan, terik, siang, malam gitu. Bener-bener di kondisi yang memang real. Dan oke, tidak sampai ke 410 km, tapi masih tetap jarak yang sangat baik. Artinya kalau misalnya baterainya 37,9 kWh, dia bisa di atas 10 km per kWh. Oke, kita terdampar. Tapi tenang, saya udah punya solusinya. Biasanya kan kita harus ke SPKLU cari listrik kan. Nggak, ini listriknya yang datengin kita. Ioniq 5 saya panggil dari rumah karena dia kan bisa ngasih listrik kan. Tapi saya belum pernah pakai listrik dari Ioniq 5 buat ngecharge mobil listrik lain. Nah, sekarang kita lihat aja bisa apa enggak. Terus. Oke. Nah, dia sebenarnya bisa dibawa ke SPKLU ya, tapi SPKLU-nya itu DC fast charging-nya CCS2, sedangkan ini kan beda sendiri GBT. Nah, ini sebenarnya AC charging-nya juga beda, tapi ada ininya, ada adapternya. Oke, sekarang bismillahirrahmanirrahim, kita nyalain. Charge! Masuk nggak? Wah, oke, udah masuk. Berapa watt ya masuknya ya? 2100 watt. Ya, oke lah. Pelan sih pengisiannya, tapi minimal bisa ngisi. Kita juga bisa nyantai di mobil. Jadi kesimpulannya gimana? Oke, range-nya itu di sekitar 390-an kilometer ya realnya. Kalau misalnya kita bawa di Jakarta AC terus. Pengendaraan normal, mode normal, regeneratif juga yang standar ya, bukan yang high atau yang low, dan tidak ada peringatan audio sama sekali.
Jadi peringatan hanya visual, di 30% itu mulai jadi kuning warna baterainya, di 20% menjadi merah, di 5% itu mulai turun tenaganya, dan di 2% itu mulai ada tanda kura-kura, dan setelah 0% ternyata dia masih bisa berjalan lagi sekitar 15 km. Jadi nggak ada alasan sebenarnya buat Anda untuk kehabisan listrik Wuling Bingo EV ini, karena banyak ininya gitu, banyak toleransinya sudah dari mobil ini, nggak 0% langsung mati, 15 kilo masih bisa jalan. Oke, jadi begitu aja video kali ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya fitra.eri, dan juga follow Instagram para backup ini yang membantu saya saat kehabisan. Ada Revi, Mr. Black Manja, ada Cahyadi Rianto, dan ada Pak Sohib. Hip hip hip. Udah punya Instagram kamu ya sekarang ya? Udah ya? Nah ini follow juga nih Pak Sohib nih yang berjasa ngasih listrik mobilnya. Di sini Sohib berapa? 0970. Emang kamu lahir tahun 70? Dari sononya udah. Ya udah, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.